Halo teman-teman, perkenalkan saya Ide Swasti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kecemasan dan odontofobia. Baik, kita akan mulai ya dengan bahasan secara umum terlebih dahulu nih, kecemasan. Dalam ilmu psikologi, kecemasan itu memiliki beberapa kelompok gitu, yaitu ada anxiety state, di situ ada panic attack, kemudian kecemasan secara menyeluruh, kemudian ada kelompok yang lain adalah phobic disorder, kemudian ada obsessive compulsive disorder, juga post traumatic disorder. Ini area-area yang gejala-gejalanya itu khas dipenuhi dengan gejala kecemasan. Namun, kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan lebih berfokus untuk membahas mengenai phobic disorder. Ada simple phobia, ada situational phobia, ada social phobia. Nah, lebih spesifiknya lagi, kita akan bahas mengenai phobic disorder dalam konteks pelayanan dokter gigi. Kita kenali dulu ya, phobic disorder itu apa. Phobic disorder adalah ketakutan yang kuat ya, ketakutan yang kuat dan di situ menjadi tidak rasional. Akan menjadi semakin patologis ketika individu ini merasakan ketakutannya ketika berhadapan dengan objek apapun pemicu ketakutannya yang berada di sekitar lingkungan ia berada. Akibatnya kemampuan dia terganggu. Kemampuan dalam hal apa? Kemampuan dalam hal berinteraksi, kemampuan dalam menyelesaikan tugas, kemampuan berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih spesifik lagi seperti saya sampaikan tadi berkaitan dengan konteks layanan kesehatan gigi ada istilah yang namanya odontofobia atau ketakutan akan perawatan gigi. Nah, kalau kita lihat tadi di materi mengenai spesifik fobia tadi ya, cuma fobia, ada spesifik fobia, ada situational fobia. Nah, kalau spesifik pada alat-alatnya, misalnya jarum suntik, kemudian bor, kemudian apalagi ya, mungkin kursinya, kursi pasien itu ya, kemudian lampu dan lain sebagainya yang merupakan objek spesifik, maka itu bisa masuk ke spesifik fobia. Sedangkan ketika yang ditakutkan adalah situasinya, termasuk dengan dokternya, perawatnya, satu set lingkungan di mana dia akan mendapatkan layanan kesehatan gigi, nah itu bisa masuk ke situational phobia. Nah ini fobianya memang khusus ya teman-teman, nah, terkait dengan konteks layanan kesehatan dokter gigi. Nah, ketika kecemasan ini ada dan dia semakin menguat, maka akan muncul perilaku menghindar. Misalnya, jadi menghindari kalau sudah ada janji ya mau ketemu dengan dokter, dia akan menghindar. Misalnya. Nah, ini nggak tiba-tiba aja terjadi tingkatan rasa takut itu secara bertahap sebenarnya dialami hanya saja ketika tidak terkelola dengan baik dan tidak teratasi maka bisa menjadi semakin parah. Jadi awalnya ada dental anxiety, yaitu perasaan deg-degan, perasaan khawatir gitu ya, misalnya bagaimana nanti bisa menghadapi situasi menegangkan itu atau tidak, karena baginya itu menjadi suatu situasi yang menegangkan. Nah, kemudian meningkat pada dental fear, ya ini masih moderate sebenarnya. Nah, kemudian kalau tidak teratasi dengan sukses ya, tidak terkelola dengan baik, maka dapat menjadi dental phobia. Nah, ini ya ketakutan yang sudah sangat kuat dan menjadi sangat patologis gitu ya. Bahkan individu sendiri juga akhirnya mengabaikan kesehatan gigi-giginya dan lebih memilih untuk melakukan perilaku menghindar daripada datang ke dokter gigi. Nah, kecemasan dan ketakutan ini dapat membangkitkan berbagai macam respon. Bisa respon fisik, kemudian respon kognitif, kita jadi kepikiran macam-macam, emosional, dan juga perilaku. Kalau fisik jelas ya, mungkin saja kalau tadi deg-degan sudah ada, keringat dingin sudah ada, nah pada level yang sangat parah gitu, nah mungkin saja pasien tersebut kemudian pingsan gitu ya. Nah, di sini pasien juga berkaitan dengan sisi fisiknya, dia akan memberi penilaian yang lebih subjektif terhadap rasa sakit yang dia alami gitu. Jadi ambang rasa sakitnya dan toleransi sakitnya, nah ini menjadi tidak seobjektif pada pasien-pasien yang
tidak mengalami kecemasan. Nah, bahkan pada pasien dengan kecemasan dan odontofobia ini atau fobia dokter gigi ini, maka mereka bisa sampai melebih-lebihkan ingatan gitu. Jadi kalau satu minggu berapa kali merasakan rasa sakit, nah bisa mereka kemudian menyampaikannya bahwa setiap hari saya merasa sakit. Kayaknya yang ada di pikirannya itu hanya sakit saja begitu. Nah, ini menjadi tidak objektif. Tentu saja hal itu dapat menyebabkan dokter gigi mengalami kesulitan untuk memberikan treatment klinis yang tepat. Nah, ini bahkan pada situasi ekstrim di sini menjadi menghindar tadi itu ya. Jadi gangguan-gangguan yang ada yang berkaitan dengan gigi-giginya, nah itu cenderung diabaikan gitu. Masalah-masalah gigi yang sudah ada gitu menjadi tidak tertangani bisa menyebabkan infeksi, tanggalnya gigi atau juga semakin banyaknya gigi yang rusak ya atau yang berlubang. Otomatis kesehatan mulut juga akan menjadi semakin buruk gitu. Nah, kalau bayangkan kalau semakin banyak bakteri yang tinggal di mulut ya, nah itu juga bisa mengganggu kesehatan pasien tersebut secara keseluruhan. Jadi merembet nih, tidak hanya di area mulut saja, tapi bisa mengarah kepada gangguan pencernaan misalnya atau gangguan-gangguan kesehatan yang lainnya. Baik, nah ini kalau kita lihat ya di Bakken ini ya, ada kecemasan dan rasa takut. Nah itu menjadi sumber dari sebuah awal dari sebuah lingkaran setan dalam tanda kutip. Nah di sini yang menyebabkan kondisi kesehatan individu itu juga akan semakin buruk gitu. Dia menyebabkan dia menghindar, kemudian ada kerusakan-kerusakan yang terabaikan ya karena menghindar tidak mau datang ke dokter gigi, jadi kerusakannya sedang semakin parah dan ketika kerusakan itu tadi sudah semakin parah, individu juga akan merasa semakin minder ya, misalnya oh gigiku kok ke apa namanya itu karang giginya jadi banyak banget atau kok gigiku tanggal, aku ompong dan lain sebagainya yang di situ semakin menguatkan lagi tuh perasaan ketakutannya. Nanti kalau aku ke dokter gigi malah dikatain macam-macam dan lain sebagainya. Aku malu, gitu. Aku deg-degan, nggak berani, insecure dan lain sebagainya. Nah ini muter aja terus ya. Itulah yang menjadi lingkaran setan tadi semakin memperparah kecemasan dan ketakutannya tadi, memperburuk kondisi kesehatannya begitu saja terus sehingga kalau berhadapan dengan situasi seperti ini, maka pada titik tertentu harus dipangkas. Misalnya, pada saat merasakan adanya avoidance, ada kecenderungan untuk menghindar, nah ini harus segera diatasi, mau tidak mau tetap harus datang bertemu dengan dokter gigi gitu. Kalau merasa bahwa, oh ini kayaknya aku udah menghindar nih, nah itu ya dipaksain aja untuk datang dan berkonsultasi. Nah, pengalaman bersama dengan dokter gigi ini juga akan menjadi faktor begitu ya, apakah pasien mau datang lagi atau tidak. Ketika dokter gigi ini tadi cenderung untuk menyalahkan atau cenderung memunculkan perasaan malu ya pada pasien ini tadi, nah pasien akan merasa tidak nyaman dan akan menghindar untuk kemudian hari tidak akan datang lagi. Nah, untuk membangun relasi yang terapeutik antara dokter gigi dengan pasien, nah ini memang butuh lebih banyak waktu dan juga lebih banyak sumber daya gitu. Dokternya mau nggak? Dokternya sabar nggak? Gitu. Waktunya ada nggak? Antriannya banyak atau tidak? Nah, terkadang dokter mau, tetapi antrian pada saat itu sangat banyak sehingga ada pasien-pasien lain yang juga perlu diperhatikan. Nah, kendala-kendala seperti ini yang pada penerapannya di lapangan, nah itu memang menyebabkan kendala untuk dapat memberikan perhatian penuh pada satu orang pasien. Nah, dokter gigi pun ketika barangkali masih awal ya, baru belajar, nah itu kadang juga dokter giginya cemas gitu, dokter giginya tegang ketika menghadapi pasien, ketika mengoperasikan alat-alat, nah itu juga dengan rasa deg-degan gitu. Nah,
nuansa emosional yang seperti ini juga dapat turut dirasakan oleh pasien. Ya, awalnya kalau di ruang itu semuanya tegang gitu kan, jadinya nggak enak juga, nggak nyaman. Nah, dalam hal ini penting juga bagi dokter gigi untuk mengenali dirinya, area-area kenyamanan, kemudian area-area yang memunculkan perasaan tidak percaya diri atau tidak yakin. Nah, itu perlu juga dieksplorasi di dalam diri si dokter gigi ini sendiri, sehingga itu menjadi semakin mantap gitu. Tidak hanya hard skill-nya saja, penguasaan teknik dan juga teori-teori dan juga keterampilan dalam memberikan layanan, tetapi juga kematangan personal dari dokter ini untuk berhadapan dengan pasien. Oke. Nah, latar belakang pasien itu juga macam-macam ya soalnya. Nah, dokter gigi apalagi di layanan-layanan primer begitu ya, makanya ini lebih lebih nggak bisa milih lagi itu pasien apa yang akan dihadapi. Nah, maka kita sebagai tenaga kesehatan ini juga perlu ya mulai mengenali latar belakang pasien. Nah, misalnya dari sisi usia, dari jenis kelaminnya, kemudian dari status sosial ekonominya, ada kerentanan-kerentanan apa pada diri mereka yang berpotensi untuk menyebabkan kecemasan dan ketakutan pada layanan dokter gigi. Begitu. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, tentu dalam jangka panjang, nah psikoedukasi, kemudian bimbingan-bimbingan itu dapat disampaikan kepada mereka sehingga pengetahuan mereka meningkat mengenai layanan dokter gigi dan membuat mereka pun lebih nyaman berkonsultasi pada dokter gigi. Nah, penyebab ketakutan ini atau dental fobia tadi ya atau odontofobia macam-macam, bisa karena kerentanan genetik, ada proses belajar sebelumnya atau pengkondisian klasik ya. Kemudian ada ancaman-ancaman secara verbal yang dia terima, kemudian paparan konten kognitif, ya misalnya pengetahuan-pengetahuan terdahulu begitu ya. Nah, serta adanya bias, ya ada pemahaman terhadap layanan dokter gigi ini dapat memunculkan kecemasan. Oke, nah tinggal kalau kita coba simpulkan beberapa faktor penyebabnya, bisa dari pengkondisian, bisa dari informasi, bisa dari vicarious learning, atau ketika dia melihat orang lain gitu ya mengalami kecemasan, dia bisa ikut merasakan kecemasannya. Ada ancaman secara verbal yang diperoleh dan juga adanya nilai-nilai yang dipaparkan oleh orang tua pada generasi-generasi mudanya. Nah, itu yang mengenalkannya justru menyebabkan kecemasan gitu, bukan mengenalkan dengan cara yang lebih edukatif. Nah, dampaknya banyak sekali gitu. Dampak ketika individu tadi sudah mengalami odontofobia, bisa secara fisiologis, kognitif, perilaku, kesehatan secara umum gitu. Bayangin kalau kita mengalami sakit gigi itu kan jadi sulit tidur ya. Ketika malamnya nggak bisa tidur, pada pagi dan siang harinya tentu energi kita akan juga tidak seimbang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau belajar. Nah, itu menjadi tidak optimal. Kemudian interaksi sosial juga dapat terpengaruh ketika kondisi gigi kita tidak baik-baik aja. Misalnya jadi memunculkan aroma di bau mulut gitu ya. Kemudian giginya menjadi tampilannya tidak indah. Nah, itu juga berpengaruh pada keberhargaan. Jadi individu kemudian merasa kurang berharga gitu. Entah tidak cantik, tidak tampan, atau kurang good looking gitu ya. Jadi menghindar juga dari interaksi sosial. Nah, ini treatmentnya macam-macam. Kalau dari sisi non farmakologi ya, yang di sini saya sampaikan lebih banyak berkaitan dengan pendekatan psikologis. Sebagai informasi saja kepada teman-teman di sini sebagai dokter gigi perlu mengetahui gitu, meskipun kemudian nanti barangkali hand in hand ya, bekerja sama dengan psikolog maupun psikiater ketika case-nya tadi menjadi semakin kompleks gitu.
ada flooding terapi. Nah, ini lebih ke behavior terapi. Memang sengaja dipaparkan ya, kalau tadi saya bilang kalau misalnya mau menghindar ya justru diajak ketemu terus gitu, diajak ketemu terus sampai lama-lama terbiasa, jadi fine-fine aja, udah nggak takut lagi. Kemudian ada cognitive and behavior therapy, kemudian ada relaksasi gitu. Nah, untuk pendekatan-pendekatan non-farmakologi ini pada titik tertentu bisa juga digabungkan dengan farmakologi, tetapi yang lebih arahnya ke psikofarmakologi, misalnya dengan sedatif atau zat penenang, itu dengan dosis yang disesuaikan dengan kondisi. Dosisnya tidak tidak terlalu banyak begitu, hanya sedikit saja untuk membantu menenangkan. Kemudian ada relaksasi dengan menggunakan komputer gitu, ada program khusus itu yang disebut computer assisted relaxation learning ya. Kemudian ada hipnoterapi. Nah, kemudian di area di area farmakologinya, nah di situ kita melihat pada kondisi-kondisi yang sangat secara fisik sangat mengganggu, nah ini juga membutuhkan farmakologi. Ada biofeedback, akupuntur, nah ini pendekatan yang lebih ke fisik ya. Ada treatment fisik yang didapatkan juga oleh pasien, jadi tidak hanya psikologisnya saja. Nah, tetapi di sini mungkin masih tidak membutuhkan atau tidak melibatkan farmakoterapi. Usaha lain yang dapat dilakukan oleh dokter gigi, nah ini berkaitan dengan hubungan tadi ya, membuat hubungan yang baik begitu ya. Kemudian memunculkan lingkungan yang nyaman, dokter giginya juga rileks, dokter giginya juga santuy, kemudian berkomunikasi secara dua arah sehingga di situ pasien menjadi lebih nyaman untuk menyampaikan, tidak dihantui oleh rasa malu atau rasa khawatir ketika dokter gigi tidak menerima keluhan-keluhannya atau menyepelekan keluhan yang dia sampaikan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini treatment bagi pasien. Teman-teman bisa melihat ada kotak-kotak di sini ya, kuadrannya dari severity semakin jauh itu arahnya semakin ke arah psychological disturbance dan treatment apa yang dibutuhkan. Oke, jadi kalau semakin untuk bisa ditangani oleh dokter gigi ya, maksud saya ketika itu masih kecemasan, misalnya levelnya mild ya, level 1 tadi, dental anxiety. Nah, dokter gigi bisa membantu dengan relaksasi, dokter gigi bisa membantu dengan komunikasi yang empati, komunikasi dua arah yang menyamankan, situasi klinik yang menyamankan, misalnya seperti itu. Tapi jika arahnya sudah menjadi sangat sangat spesifik ya, berkaitan dengan kondisi psikologis yang lebih kompleks, maka dapat dipertimbangkan juga referral, ya, referral atau untuk bahasan mengenai psikologis yang lebih kompleks ini didelegasikan, dirujuk ya nanti pasiennya ke psikologis atau psikiatris. Nah, kemudian kalau kita melihat treatmentnya, apakah di sini sifatnya hanya dibutuhkan secara psikologis saja atau juga sudah ada kondisi-kondisi fisik tertentu yang memang membutuhkan pengobatan secara langsung gitu ya, baik secara oral maupun injeksi misalnya. Nah, itu ada obat-obatan juga yang bisa dipertimbangkan diberikan bersamaan dengan treatment psikologis pada pasien. Begitu. Oke, teman-teman, begitu penjelasan saya mengenai dental phobia ini atau odontofobia dan beberapa tadi ada 3 level ya, ada mild, moderate, kemudian yang sudah cukup ini meresahkan begitu ya, yang parah adalah dental phobia atau odontofobia. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam mempelajari
topik ini. Silahkan, ini adalah bacaan lebih lanjutnya. Jika diperlukan, teman-teman dapat mengaksesnya di search engine kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa.